Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Britney Christy dengan NIM D1A121069. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Desa Lalembunda, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Baik, langsung saja kita ke agendanya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga jenis-jenis kecelakaan kerja dan penyebabnya, yang keempat jenis penyakit yang dapat terjadi dan penyebab terjadinya di lokasi KKN, yang kelima profil K3 di lokasi KKN di Desa Lombunda, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, yang keenam daftar program kerja K3 yang telah terrealisasikan disertai presentasi capaian kerja dan dokumentasinya, yang ketujuh hasil identifikasi kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3. Yang ke-8, hasil identifikasi kekuatan atau pendorong terlaksanaannya program kerja K3. Yang ke-9, solusi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja, apa itu K3 dan bagaimana penerapannya dalam lokasi KKN MBKM di Desa Lombunda, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Yang pertama yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat di berbagai sektor, termasuk di desa-desa. Penyelenggaraan K3 di lokasi kuliah kerja nyata atau KKN Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM 2024 di Desa Lombunda, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe sangat relevan dan mendesak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mendukung dan menuntut perhatian serius terhadap penerapan K3 di lokasi tersebut. Dapat juga dilihat di sini. Baik, selanjutnya kita ke latar belakang penyelenggaraan program KKN Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di Desa Lombunda, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Yang pertama yaitu kondisi geografis dan sosial ekonomi Desa Lombunda. Di sini, Desa Lombunda terletak di Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, yang merupakan daerah dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari dataran hingga perbukitan. Mayoritas penduduk di desa ini bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Aktivitas sehari-hari masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan masalah kesehatan. Misalnya, penggunaan alat-alat pertanian yang kurang memadai dan pengetahuan yang minim tentang prosedur keselamatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera. Selanjutnya yaitu pentingnya K3 di sektor pertanian di Desa Lombunda. Desa Lombunda memiliki rata-rata penduduknya yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan, yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya yaitu tujuan penyelenggaraan K3. Di sini meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3, mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kalangan petani. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selanjutnya yaitu kebutuhan edukasi dan penerapan K3 di Desa Lombunda. Penerapan K3 di Desa Lombunda belum optimal. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya K3 dalam aktivitas sehari-hari mereka. Edukasi mengenai K3 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, menghindari, dan menangani potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja mereka. Program KKN MBKM 2024 dapat menjadi wadah yang efektif untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang K3 kepada masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu pengalaman dan pembelajaran bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa peserta KKN MBKM, pengalaman dalam menyelenggarakan program K3 di Lombunda tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi mereka. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis dalam menerapkan teori yang telah dipelajari di kampus, serta pengembangan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan manajemen proyek. Ini sejalan dengan tujuan program MBKM untuk membentuk lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selanjutnya,
yaitu keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Diharapkan penyelenggaraan K3 di lokasi KKN tahun 2024 di Desa Lembonda akan memberikan dampak jangka panjang yang positif. Kesadaran dan penerapan K3 yang baik akan mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman. Selain itu, program ini dapat menjadi modal yang bisa diadopsi oleh desa-desa lain di Kabupaten Konawe dan sekitar. Selanjutnya, kita akan masuki materi yaitu jenis-jenis kecelakaan kerja dan penyebabnya. Di sini ada 3 kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu kecelakaan kerja sektor pertanian. Jenis kecelakaannya itu teriris atau terpotong alat pertanian seperti sabit, parang, dan cangkul. Terjatuh atau tergelincir di lahan yang tidak rata atau licin. Yang ketiga, terpapar bahan kimia berbahaya seperti pestisida atau herbisida. Penyebabnya, penggunaan alat yang tidak sesuai standar atau rusak. Yang kedua, kurangnya pelatihan penggunaan alat secara aman. Yang ketiga, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan dan sepatu boot. Dan yang terakhir, penyimpanan bahan kimia yang tidak aman dan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan yang benar. Selanjutnya yaitu pada kecelakaan kerja di sektor peternakan. Jenis kecelakaan di sini ada 3. Yang pertama, terkena tendangan atau gigitan hewan ternak. Yang kedua, cedera saat memindahkan atau mengurus hewan berat. Yang ketiga, infeksi dan kontak tanggung dengan hewan atau kotorannya. Penyebabnya, kurangnya pengetahuan tentang perilaku dan penanganan hewan ternak. Yang kedua, penggunaan alat bantu yang tidak memadai atau tidak adanya alat bantu. Yang ketiga, kebersihan kandang yang buruk dan tidak adanya prosedur higienis yang ketat. Selanjutnya yaitu pada kecelakaan kerja cedera otot dan kerangka. Jenis kecelakaan yang di sini ada 2 yaitu cedera punggung atau sendi akibat mengangkat beban berat atau posisi kerja yang salah. Yang kedua itu strain atau sprain akibat gerakan tiba-tiba atau berulang. Penyebabnya yang pertama itu teknik pengangkatan beban yang salah atau postur kerja yang tidak terorganisir. Yang kedua, tidak adanya pelatihan mengenai cara kerja yang benar untuk menghindari cedera. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis penyakit kerja dan penyebabnya. Di sini juga ada 3 penyakit kerja. Yang pertama yaitu penyakit akibat paparan bahan kimia. Jenis penyakitnya yaitu keracunan pestisida, dermatis, kontak atau radang kulit. Penyebabnya, penggunaan pestisida dan herbisida tanpa alat pelindung diri atau APD, paparan kulit langsung terhadap bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, penyimpanan bahan kimia yang tidak aman. Selanjutnya yaitu penyakit kulit. Jadi penyakit eksim akibat kontak dengan alergi atau iritan infeksi jamur kulit. Penyebabnya, paparan berulang terhadap iritan seperti bahan kimia atau tanaman tertentu. Yang kedua, lingkungan kerja yang lembab dan kotor. Yang ketiga, kurangnya kebersihan pribadi. Yang terakhir yaitu jenis penyakit otot dan tulang. Jenis penyakitnya ada 2 yaitu tendinitis dan yang kedua nyeri punggung bawah. Penyebabnya gerakan berulang yang tidak ergonomis. Yang kedua, mengangkat beban berat tanpa teknik yang benar. Yang ketiga, posisi kerja yang tidak nyaman atau salah. Selanjutnya kita masuk ke profil K3, kondisi aktual K3 di lokasi KKN di Desa Lembonda, Kecamatan Amanggedo, Kabupaten Konawe. Jenis-jenis sapras, peraturan kebijakan untuk menghindari kecelakaan kerja di lokasi KKN. Selanjutnya, untuk menggambarkan profil dan kondisi aktual K3 keselamatan dan kesehatan kerja di Desa Lembonda, berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis sarana dan prasarana peraturan serta kebijakan yang ada untuk menghindari kecelakaan kerja di lokasi KKN. Yang pertama yaitu kondisi aktual K3 di lokasi KKN Desa Lembonda. Yang pertama, pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Di sini, sebagian besar masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang K3, sehingga edukasi masih sangat diperlukan. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya penggunaan APD masih kurang, masih perlu ditingkatkan lagi melalui edukasi yang berkelanjutan. Yang kedua, implementasi K3 di lapangan. Di sini, implementasi K3 di sektor pertanian dan peternakan masyarakat Desa Lembonda masih belum optimal.
Kenapa? Dengan banyaknya pekerja yang tidak menggunakan APD saat bekerja, yang menyebabkan rentangnya terhadap kondisi kecelakaan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, tantangan dan hambatan di sini kurangnya daya untuk menyediakan APD yang memadai bagi semua masyarakat Desa Lambunda. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan K3 pada saat bekerja. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis sarana dan prasarana K3 di lokasi KKN. Yang pertama yaitu alat pelindung diri atau APD yang tersedia, yaitu masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Yang kedua, peralatan kerjanya yaitu alat pengolah tanah, cangkul, skop. Yang ketiga, sarana penyimpanan pestisida, yaitu adanya gudang penyimpanan. Yang keempat, fasilitas kesehatan. Di sini adanya puskesmas atau klinik di desa. Selanjutnya dapat dilihat dalam slide ini apa saja APD alat pelindung diri pertanian yang lebih lengkap, yaitu adanya topi, kacamata, masker, apron dan baju lengan panjang, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu boot. Ini merupakan alat pelindung diri atau APD pertanian yang lengkap. Selanjutnya di sini yaitu peraturan dan kebijakan K3 untuk menghindari kecelakaan kerja atau K3. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja juga memuat ruang lingkup K3 di Indonesia meliputi keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Penggunaan APD. Setiap petani diwajibkan menggunakan APD lengkap saat bekerja di lahan pertanian. Yang kedua, kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 lokasi KKN, yaitu sosialisasi. Mengadakan sosialisasi tentang penggunaan APD khusus dalam pertanian di rumah-rumah warga. Yang ketiga yaitu kebijakan pencegahan kecelakaan. Di sini, inspeksi rutin memastikan kondisi alat dan lingkungan kerja dalam keadaan baik dan sesuai standar. Yang kedua, sosialisasi kesadaran K3, meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya K3 melalui media poster maupun brosur. Selanjutnya, kita ke daftar program kerja K3 di Desa Lambunda. Di sini ada 3 poin program kerja. Yang pertama, penerapan konsep K3 dalam pertanian. Untuk deskripsi programnya itu edukasi tentang penggunaan APD dan prosedur keselamatan kerja. Di sini tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja petani. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Waktu pelaksanaan sini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 20 Mei. Pelaksanaan mahasiswa KKN MBKM 2024 jurusan Agribisnis dan Agroteknologi. Selanjutnya untuk program kerja yang kedua yaitu sosialisasi K3 melalui media brosur. Di sini penyusunan dan distribusi brosur berisi informasi tentang K3, penggunaan APD, prosedur keselamatan di rumah, dan tips kesehatan. Tujuannya meningkatkan kesadaran warga tentang K3, memberikan panduan praktis tentang keselamatan dan kesehatan di rumah. Ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan kecelakaan dan penyakit. Untuk waktu pelaksanaannya sini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei. Pelaksanaannya di sini terdiri dari mahasiswa KKN jurusan Agribisnis. Dan yang ketiga, untuk program kerja yang ketiga di sini ada kegiatan posyandu dan penjualan gizi serta kesehatan. Di sini kami melakukan kegiatan posyandu membuat bubur, jagung, dan mengadakan penjualan gizi serta kesehatan. Tujuannya di sini meningkatkan kesehatan dan gizi ibu dan anak, meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dan pola makan sehat. Yang ketiga,
mencegah penyakit gizi buruk, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Untuk waktu pelaksanaan sini kami laksanakan pada tanggal 5 Juni 2024. Pelaksananya yaitu mahasiswa KNDKM berserta kader Posyandu Desa Lalong. Selanjutnya kita masuk ke daftar program ketiga yang telah terrealisasikan, disertai presentasi capaian kerjanya dan dokumentasinya di lokasi HKN Desa Lamunda, Kecamatan Amung, Kabupaten Konawe. Berikut ini adalah tabel daftar program ketiga yang telah terrealisasikan disertai dengan presentasi capaian kerjanya dan dokumentasinya di lokasi HKN di Desa Lombonda, Kecamatan Amung, Kabupaten Konawe. Dapat dilihat di sini ada 3 poin penting dalam program kerja. Yang pertama yaitu program kerja penerapan konsep K3 dalam pertanian. Untuk program kerjanya di sini berisi tentang edukasi penggunaan APD dan prosedur keselamatan kerja. Untuk capaian kerja di sini 50% dokumentasi dapat dilihat di slide ini. Yang kedua yaitu sosialisasi K3 melalui brosur. Untuk deskripsinya di sini kami melakukan penyusunan dan percetakan brosur, kemudian mendistribusikan brosur ke rumah-rumah warga, dan yang ketiga diskusi dan konsultasi bersama warga. Untuk capaian kerjanya juga di sini sekitar 50%. Dokumentasinya dapat dilihat di slide ini. Dan yang program kerja ketiga yaitu kegiatan posyandu dan penyuluhan gizi serta kesehatan. Untuk deskripsi singkatnya di sini kami melaksanakan posyandu, membantu dan pembagian bubur, jagung, edukasi gizi dan kesehatan bersama ibu kader posyandu Desa Lombonda. Capaian kerjanya di sini sekitar 80%. Untuk dokumentasinya dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya kita ke hasil identifikasi kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3 di Desa Lombonda, Kecamatan Amung, Kabupaten Konawe. Untuk program kerja yang pertama yaitu tentang penerapan konsep K3 dalam pertanian. Kelemahan di sini, kelemahan dan kendalanya ada 4. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan petani. Beberapa petani kurang memahami pentingnya K3 dan enggan menggunakan APD secara konsisten. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Jumlah APD yang tersedia masih terbatas dan tidak semua petani mendapatkan APD yang memadai. Dan yang ketiga, pengawasan yang kurang intensif. Kenapa? Keterbatasan waktu dan tenaga dari tim pengawas menyebabkan inspeksi dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Yang keempat, keterbatasan dana. Anggaran yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pelatihan dan penyediaan APD yang berkualitas. Selanjutnya kita ke program kerja yang kedua yaitu sosialisasi K3 melalui media brosur. Di sini kelemahan dan kendalanya ada 3. Yang pertama, tingkat literasi yang beragam. Sebagian warga memiliki tingkat literasi yang rendah sehingga kesulitan memahami informasi yang disampaikan melalui media brosur. Untuk distribusi yang tidak merata, distribusi brosur belum mencapai seluruh rumah tangga di desa, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, kurangnya minat warga. Minat dan partisipasi warga dalam mengikuti diskusi dan konsultasi terkait K3 di sini masih tergolong rendah. Selanjutnya pada kegiatan posyandu dan penyuluhan gizi serta kesehatan. Kelemahan dan kendalanya di sini yang pertama itu keterbatasan dana untuk penyuluhan dan makanan tambahan. Anggaran untuk kegiatan penyuluhan dan penyediaan makanan tambahan seperti bubur jagung masih terbatas sehingga tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya kita ke hasil identifikasi kekuatan atau pendorong pelaksanaan program kerja K3 Desa Lalong, Kecamatan Amung, Kabupaten Konawe. Di sini ada 7 poin penting. Yang pertama, kesadaran dan dukungan masyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Lalong memiliki kesadaran akan pentingnya K3 dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam pertanian dan kesehatan keluarga. Mereka mendukung
program-program K3 dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Yang kedua, yaitu kehadiran tim KKN MBKM. Kehadiran tim KKN MBKM memberikan dorongan positif dan implementasi program K3 Desa Lembunda. Tim KKN membawa pengetahuan dan keterampilan baru, serta energi positif untuk mendorong partisipasi masyarakat dan melaksanakan kegiatan K3 secara efektif. Dan yang keempat yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat yaitu Sintesa memperkuat pelaksanaan program K3. Mereka menyediakan dukungan tambahan baik secara finansial maupun dalam hal promosi dan pelaksanaan kegiatan ini. Yang kelima yaitu fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti puskesmas, posyandu serta transportasi yang baik mendukung kelancaran pelaksanaan program K3, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu dan penyuluhan kesehatan. Yang keenam yaitu keterlibatan kader lokal. Kader yang terlibat dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup baik dalam bidang kesehatan dan pertanian. Mereka berperan sebagai agen perubahan di masyarakat dan memperkuat pelaksanaan program K3 ini. Dan yang ketujuh yaitu komunikasi dan koordinasi yang efektif. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait, termasuk tim KKM, pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat, memastikan pelaksanaan program K3 berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya yaitu solusi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3 Desa Lembunda, Kecamatan Amunggedo, Kabupaten Konawe. Yang pertama yaitu dalam program kerja penerapan konsep K3 dalam pertanian. Solusinya di sini ada peningkatan kesadaran dan pengetahuan di mana kita mengadakan edukasi tentang pentingnya K3 dan cara penggunaan APD yang benar. Yang kedua yaitu penyediaan APD yang cukup. Di sini kita mencari sponsor atau donasi untuk memperoleh dana tambahan guna beli APD yang memadai, membuat program pengadaan APD subsidi bagi petani dan kondisi ekonomi yang rendah. Yang ketiga yaitu penguatan pengawasan dan evaluasi. Menetapkan jadwal inspeksi rutin yang lebih teratur dan intensif. Yang kedua, menggunakan teknologi seperti aplikasi ponsel untuk pelaporan dan pemantauan K3 secara real time. Untuk program kerja yang kedua yaitu tentang sosialisasi K3 melalui media brosur. Solusinya di sini kita bisa mengadakan penyusunan brosur yang mudah dipahami, di mana kita dapat melibatkan tim desain grafis untuk menyusun brosur yang lebih menarik dan mudah dipahami. Kedua, kita dapat mengevaluasi desain dan konten brosur bersama warga untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan pemahaman mereka. Dan selanjutnya kita dapat juga mendistribusikan yang merata dan efisien, di mana kita bisa mengatur jadwal distribusi brosur secara terencana dan terkoordinasi. Dan juga kita bisa melibatkan relawan dan kader masyarakat dalam proses distribusi untuk mencakup daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selanjutnya yaitu peningkatan minat dan partisipasi warga. Di sini kita bisa mengadakan acara khusus seperti seminar atau diskusi terbuka tentang K3 untuk menarik minat warga. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan media sosial dan saluran komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Untuk program kerja yang ketiga yaitu tentang kegiatan posyandu dan penyuluhan gizi serta kesehatan. Solusinya yaitu kita bisa mengadakan sosialisasi melalui media komunitas dan penggalangan dukungan dari tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi warga lagi. Yang kedua, kita dapat menyusun program intensif untuk hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi bagi warga yang aktif mengikuti kegiatan posyandu dan penyuluhan. Yang ketiga, kita dapat memperoleh dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga donor untuk meningkatkan fasilitas posyandu dan penyuluhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Untuk dokumentasinya dapat dilihat pada slide ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.